Apa kabar warga Nusantara? Jumpa lagi di channel Sok Tahu. Channel yang shock karena baru tahu. Inilah salah satu kisah dari Minangkabau tentang perempuan cantik yang memimpin perang Belasting seabad silam. Perang ini membuat Belanda kalang kabut. 53 dari 55 tentara Belanda yang bermarkas di Nagari Manggopo meregang nyawa. Setelah ditikam, para tentara itu pun disembelih. Namanya memang tak seharum Raden Ajeng Kartini, namun perjuangannya melawan Belanda sangat fenomenal. Kecantikannya berhasil memperdaya tentara Belanda. Lekuk tubuhnya membuat musuh lengah. Senyumnya yang dikulum membuat batang leher para menir dari negeri kincir angin itu naik turun. 100 kilo dari kota Padang dan 60 km dari Bukit Tinggi terdapat sebuah nagari bernama Manggopo. Di nagari yang mayoritas rakyatnya bertani dan berkebun ini, pada bulan Mei 1880 lahir seorang bayi yang kelak menjelma menjadi seorang perempuan tangguh. Mak Kipap dan Sutan Tariak memberi nama anak perempuan satu-satunya itu dengan nama Mande Siti. Dia adalah bungsu dari 6 bersaudara. Di Minang, anak perempuan merupakan harta paling berharga. Satu keluarga akan selalu merasa miskin bila tak punya anak perempuan. Tak ayal jika Mande Siti kecil disayangi oleh orang tua, para ninik mama, dan 5 kakak laki-lakinya. Kakak-kakaknya kerap membawa serta Mande Siti kemanapun mereka pergi, entah itu bermain di sungai, mengaji, bepasambahan, dan basile. Saat beranjak dewasa, Mande Siti menikah dengan seorang pemuda bernama Rasid Bagindo Mage. Dari pernikahan tersebut, Mande Siti dan Rasid Bagindo dikaruniai seorang bayi perempuan yang beri nama Dalima. Pertemuan Rasid Bagindo dengan Mande Siti tidak hanya mengemban cita-cita perkawinan yang mulia untuk keluarga yang sakinah, tetapi lebih dari itu, keduanya sama-sama memiliki semangat dan arah perjuangan yang setujuan, bahu-membahu untuk melepaskan penderitaan rakyat Manggopo dari penjajahan. 21 Februari 1908, Belanda menerapkan kebijakan belasting atau pajak hampir di semua lini. Pihak Belanda mengumpulkan mantri, dubalang, kepala nagari, dan penghulu guna mensosialisasikan kebijakan baru tersebut. 1 Maret di tahun itu, kebijakan belasting mulai diberlakukan. Penindasan pun melahirkan konsekuensi perlawanan. Nagari Air Bangis, Nagari Painan, Padang Panjang mengeluarkan resolusi penentangan. Luhur Agam tidak memenuhi undangan kepala laras dalam sosialisasi. Ada juga yang unjuk rasa ke kantor asisten residen di Bukit Tinggi. Belangko pembayaran belasting yang diserahkan pun dirobek-robek oleh rakyat. Maret 1908, pasukan kavaleri Belanda masuk Manggopo. Setelah keliling kampung, mereka bergerak menuju ketinggian. Wilayah antara Bukit Bunian berpuncak 7, jaraknya 2 km dari pasar Manggopo. Belanda mendirikan markas dengan menempatkan 55 orang pasukan di sini. Hal ini tak lain untuk melancarkan kebijakan belasting. Para menir itu mulai semena-mena. Mereka berbuat sesuka hati termasuk memperkosa perempuan. Mande Siti bergidik. Didampingi sang suami, Rasid Bagindo Mage, ia mendatangi Mak Luma atau Ninik Mama, Haji Abdul Manan, ulama yang banyak pengikutnya guna meminta pendapat. Perang direstui. Sejumlah senjata berupa keris, berduih, dan ladiang disiapkan. Selanjutnya, Mande Siti melakukan perorganisiran dan berhasil membentuk rombongan 17. Pertemuan pertama dilangsungkan di Surau Kampung Parit yang sekarang Masjid Pahlawan. Hadir pula di situ Pak Cik Tuanku Padang,
Majo Ali, Dullah Sultan Marajo, Rahman Sidirajo, Tubuh Mangkuto Sultan, Dukap Marah Saleman, Muhammad Bagindo Sultan, Tabat Sultan Saidi, Kali Bagindo Marah, Uni Sain Sidimalin, Kana Dullah Pakyah, Na Abbas Bagindo Bandaro, Sumun Sidi Marah, Rasid Bagindo Mage, dan Mande Siti sendiri. Di surau yang berjarak beberapa ratus meter dari benteng Belanda, siasat diatur. Mande Siti menyusup sebagai wanita penggoda ke benteng Belanda guna menghitung kekuatan lawan. Kendati sudah beranak dua, Mande Siti tetap cantik dan bahenol. Selain di surau itu, rombongan 17 bermarkas di Padang Mardani. Bila malam tiba, mereka latihan basile dan merumuskan strategi. Malam di Padang Mardani berkabut sehingga jarak pandang dekat. Lokasi itu dikenal sangat angker. Separuh lapangan Padang Mardani area kuburan rakyat yang diselingi pohon-pohon besar. Sore hari, orang sudah tak berani lewat sana. Belanda saja ketakutan. Rombongan Belanda pernah lari pontang-panting ketika melihat benda aneh berwarna putih bergelayutan dan terbang dari satu pohon ke pohon lain. Padahal itu adalah ulah anggota rombongan 17 yang usil. Lokasi tersebut sengaja dikesankan angker agar gerakan mereka tak tercium siapapun. Pertemuan selalu rahasia, tak ada yang tahu. Tiap berangkat, kepada anak, istri, dan handai taulan mereka mengaku pergi mengaji. Nah, jika Mande Siti bertugas menyusup ke kandang lawan, Majo Ali ditugaskan ke Nagari Kamang menemui pimpinan gerakan rakyat di sana. Jumlah mereka 55 orang. Di sana ada 55 pucuk senjata api. Mande Siti membeberkan keadaan yang dibacanya. Kemudian dengan detail dia menggambarkan denah markas. Sabulek jantung baku lepak, sebanyak nan sayang, sebanyak nan banci. Pepatah itu benar adanya. Entah siapa yang berkhianat. Tanggal 14 Juni 1908, si cerdik Mande Siti mengawasi Belanda yang mengobrak-abrik rumahnya dari kejauhan. Dia tertawa geli melihat Belanda kebingungan tanpa hasil. Malam harinya, rombongan berkumpul di Padang Mardani. Minus Ali yang masih berada di Kamang dan Pak Cik Tuanku Padang sedang membesuk anaknya yang sakit di Padang. 15 Juni 2010, perang Kamang meletus. Ali dan Rasid ikut dalam perang Besoboh tersebut. Oleh rakyat Kamang, Ali dijuluki putra Manggopoh Aceh Pidi. Barangkali karena dia sangat berani seperti rakyat Aceh melawan Belanda. Keesokan harinya, sekitar pukul 16, Rasid Bagindo Mage dan Ali datang ke Manggopoh. Mande Siti menyemangati anggotanya untuk maju ke depan apabila ingin bertempur. Di tengah semangat yang berkobar-kobar itu, rombongan 17 bersumpah di atas Al-Quran. Allahu Akbar, setapak tak akan mundur, biar mati berkalang tanah daripada hidup terjajah. Siapa yang mungkir janji dikutuk kalamullah. Allahu Akbar. Usai itu, Rasid Bagindo mengangkat sumpah sendiri. Seandainya mereka ditangkap hidup-hidup, dialah yang akan menjalankan hukumannya, mengorbankan dirinya demi anggotanya, walaupun itu dihukum gantung sekalipun. Strategi penyerangan disusun. Rasid Bagindo ahli dalam hal ini. Dia membagi rombongan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama beranggotakan Mande Siti, Rasid Bagindo, Ali, dan Dullah. Ali bertugas memasuki benteng Belanda dan mematikan semua lampu. Yang lain membayangi Ali. Kelompok kedua terdiri dari 10 orang sisanya. Mereka bertugas menjaga dan mengawasi tiap-tiap jendela dan pintu agar tidak ada satupun prajurit Belanda yang lolos. Azan maghrib berkumandang. Ketika rombongan sampai di kampung Koto, mereka sholat berjamaah. Usai sholat, ada salah seorang dari mereka mengabarkan rakyat di Sago, Padang, Tongga, Batu Rubiah, Kampung Pinang, Garagahan, Tengkong-Tengkong, Muara Putus juga siap bertempur. Dalam perjalanan ke benteng Belanda, atas usulan Mande Siti,
rombongan singgah di Masjid Parit. Ba'da Isya. Sebelum berangkat, rombongan kembali mengangkat sumpah. Setapak tak akan mundur, selangkah tak akan kembali. Siapa berpaling, siapa kafir, siapa mungkir, dihukum kutuk kalamullah. Pukul 20.30, rombongan tiba di Kampung Parit. Tempat ini strategis untuk berlindung dan mengatur siasat selanjutnya. 3 orang diutus ke benteng berpura-pura jadi penjual buah manggis untuk memeriksa keadaan, lalu disusul oleh seorang kurir untuk memastikan. Pukul 22, benteng dikepung rapat selama 1,5 jam. Tak tercium seangin pun oleh Belanda. Menjelang pukul 00 tengah malam, kelompok pertama mendekati benteng. Ali mematikan lampu, semua padam, bergerak dalam kegelapan. Rombongan 17 memang terlatih untuk ini. Mereka biasa latihan berselimutkan kabut malam di Padang Mardani. Satu persatu Belanda tewas. Setelah ditikam, mereka disembelih. Rupanya hanya 53 orang yang mati. 2 tentara yang selamat mengadu ke Lubuk Basung. Belanda murka dan Manggopoh di bumi hanguskan. Rakyat tak bersalah ditangkap, disiksa dan dibunuh. Tak tega melihat rakyat Manggopoh menderita, Mandesiti memutuskan keluar dari persembunyiannya, menyerahkan diri dengan syarat tak ada lagi rakyat yang disakiti. Bersama Rashid Bagindo, Mandesiti keluar setelah 17 hari di persembunyian. Mereka berjalan menuju Bawan dengan menggendong Dalima. Hari itu lenggang. Orang-orang kampung langsung masuk rumah dan menutup pintu saat mereka lewat. Warga tampak ketakutan. Mereka terus berjalan menyusuri kampung. Tiba-tiba, seorang pemuda menghampiri yang diketahui bernama Jumis, yang merupakan murid dari suami Mandesiti, yang mengajak dengan sangat sopan kepada mereka untuk singgah ke rumahnya. Di rumah Jumis, Mandesiti mengurai soal penyerahan diri. Lalu sesuai permintaan Mandesiti dan suami, Wali Nagari Bawan menghubungi pihak Belanda dan mereka mendatangi rumah Jumis bersama sejumlah opas. Begitu opas hendak memborgol kedua buruan nomor wahid itu, Wali Nagari Bawan mencegahnya. Mandesiti lantas meludahi wajah opas itu diiringi sumpah serapah. Jam 12 siang, mereka dibawa ke Lubuk Basung dengan pengawal dalam jumlah besar, menghadap controller. Di sana sudah menunggu pemuka adat termasuk ayah dan ibu Mandesiti serta pamannya. Sedikit pun Mandesiti tidak takut dihukum walau sekeras apapun siksaan yang dialaminya. Karena selama perjuangannya pun ia sudah beberapa kali terkena tembakan yang membuat dirinya bahkan tidak takut mati. Singkat cerita, Mandesiti ditahan di penjara Lubuk Basung selama 14 bulan. Lalu dipindah ke penjara Pariaman selama 16 bulan. Setelah itu dipindah ke penjara Padang selama 12 bulan dan kemudian dibebaskan. Mandesiti bukannya senang dibebaskan. Pasalnya, Rashid Bagindo, sang suami tercinta, dibuang ke Manado. Baginya, dipisahkan dengan suami adalah hukuman yang sangat berat. Dia minta serta dibuang ke Manado, tetapi tak terkabul. Mandesiti kini telah tiada. Ia meninggal di usia 80 tahun, tak dianugerahi gelar pahlawan nasional. Hanya saja kisahnya menjadi buah bibir turun-temurun. Orang Minang menyebutnya Mandesiti Manggopoh. Demikianlah sejarah singkat pahlawan cantik dari ranah Minang yang namanya tak seharum Raden Ajeng Kartini, namun perjuangannya melawan Belanda sangat fenomenal. Apabila ada pendapat lain dari warga Nusantara, juga hal yang salah dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya harapkan komentarnya apabila ada hal yang masih tidak sesuai dan silap, agar sama-sama kita membangun untuk menjadi tahu apa yang belum diketahui. Terima kasih sudah menyaksikan videonya hingga selesai. Tetap jaga kebersamaan dan kekompakan Nusantara. Sampai jumpa.